Kali ini tujuan kami bukan untuk pendakian gunung, hanya sekedar capture biasa. Setelah berunding, akhirnya diputuskan tempat untuk capture kali ini yakni di Geger Bintang Matahari di Gunung Putri, Lembang, Bandung, Jawa Barat. Kami memutuskan tempat ini bukan tanpa alasan, karena tempat ini memiliki view yang menawan. Bahkan jika kita beruntung, kita akan mendapati samudra awan di kala senja atau pagi hari. Dari Purwakarta, kami berangkat sebanyak 6 orang, yakni Rifki, Yusuf, Felis, Ayasinta, saya, dan kameramen Fauji. Kemudian satu orang lagi yang akan bergabung dengan kami, yakni Ramdan, pribumi asli Lembang, yang jarak rumahnya sekitar beberapa kilometer saja dari Gunung Putri. Kami berangkat mengambil rute ke Cimahi, melalui tol Cipularang, dan keluar melalui pintu tol Cimahi. Luar biasanya, jam 5 sore kami baru sampai Lembang, padahal seharusnya waktu taksiran awal kami diperkirakan hanya sekitar 1,5 sampai 2 jam saja. Pukul 5 sore kami tiba di Lembang. Tempat kebingungan, kami diarahkan oleh beberapa warga untuk menyimpan mobil di area warga. Selepas membayar simaksi, dari pos kita harus berjalan sekitar 5 sampai 15 menit saja. Tempat yang begitu luas, sehingga kita bisa memilih tempat yang sekiranya nyaman untuk kita mendirikan tenda. Kita kan video sa batur na video. So, pakai tripodnya. Oh, itu mah. Setelah mendapatkan area, tidak banyak kegiatan yang kami lewati. Mendirikan tenda, makan malam, membakar api unggun, serta kami beristirahat untuk menyambut keesokan paginya. Pagi tiba. Saya terbangun oleh suara para pengunjung, serta suara drone yang sedang diterbangkan kawan saya, Yusuf. Menurut dia, rapatnya pepohonan membuat Yusuf harus ekstra hati-hati dalam menerbangkan drone. Dan sensasi menerbangkan drone di kala pagi sangat luar biasa. Selain kita akan mendapatkan panorama alam yang sejuk, kita juga akan melihat bagaimana mentari yang masih malu-malu keluar dari persembunyiannya. Dan seperti inilah view Geger Bintang Matahari, Gunung Putri bila dilihat dari drone.
Selepas bermain drone, saya berkeliling area camping untuk melihat suasana sekitar. Maklum saja, kami tiba di sini saat malam hari, sehingga tidak banyak pemandangan yang kami dapatkan. Sementara itu, juru masak tengah menyiapkan makanan untuk kami bersantap sebelum kami bergerak ke puncak Gunung Putri dan Benteng Belanda. Ya, Benteng Belanda, sebuah bangunan yang merupakan bekas peninggalan masa kolonial Belanda. Jaraknya sekitar 10-12 menit jalan kaki dari tempat tenda kami. Oh ya. Setelah bersantap pagi, kami berangkat trekking melewati tenda-tenda pengunjung lain. Dan kami sangat takjub, ternyata tempat ini sangat luas, jauh dari perkiraan awal kami sebelumnya. Oh ya, pokoknya. Iya, ayo. Kalian dulu. Itu kakak dia. Gue lagi melakukan trekking ke puncak Gunung Putri. Di puncak Gunung Putri kita bisa melihat landscape kota Lembang, Bandung, Jawa Barat. Juga di area puncak Gunung Putri ini ada sebuah benteng peninggalan Belanda. Seperti apa tempatnya? Yuk kita lanjut. Beberapa menit kami berjalan, sampailah kami di area benteng Belanda. Dari benteng, mau belajar benteng, semua jalan kajar lambah. Semua orang sekitar anak-anak. Ini di mana guys? Tempat Julia bisa syuting. Kita dari sana wawancara dulu om. Beruntungnya kita kemari bersama Ramdan yang bisa menjelaskan setidaknya sejarah bangunan ini. Saat ini gue lagi berada di sebuah bangunan bersejarah yang berada di puncak Gunung Putri, Lembang. Bangunan ini berupa bekas peninggalan masa kolonial Belanda, tepatnya tempat penyimpanan gudang senjata. Saya lagi berada bersama kawan saya, Kang Ramdan. Beliau ini adalah salah satu warga sini. Jadi seenggaknya dia bisa tahu sejarah dari benteng ini, dan kita akan menggali informasi dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ramdan, ini tepatnya namanya apa sih? Banyak orang bilang ini namanya benteng Belanda. Benteng Belanda. Benteng Belanda Lembang. Ini bangunan ini udah berapa tahun sih tepatnya? Kurang lebih pada tahun Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. 1940-an lah kurang lebih. Berarti tempat ini adalah tempat difungsikan untuk apa sih, Bang? Dulu zaman Perang Dunia banyak orang bilang benteng Belanda difungsikan sebagai tempat persenjataan, penyimpanan senjata para penjajah Belanda. Setelah Belanda runtuh, bangunan ini beralih ke masa kolonial Jepang nih. Nah, di zaman kolonial Jepang difungsikan untuk apa ini, Bang? Apa masih tetap sama? Pada zaman Jepang masih sama fungsinya tetap. Namun ada
perbedaan sedikit lah. Dari segi pembangunan mungkin ada yang berubah. Dari segi bangunan sekarang yang banyak perubahan ada di sebelah benteng kedua, di mana benteng kedua itu kalau nggak salah bekas bom, makanya bawahnya hancur. Oh, ada berapa benteng sih? Kalau yang ke explore di sini ada 5 benteng, satu wilayah sama belakang, satu komplek. Ada 5 benteng ternyata. Ini benteng ke? Ini satu. Benteng ke satu. Kedua. Kedua ada juga sana. Kedua. Yang kedua. Tiga ke belakang. Banyak juga ya bang? Masih ada satu benteng lagi, lokasinya cuma itu jarang dikunjungi sama orang-orang, cuma warga sekitar yang mengetahuinya. Oh. Cuma yang sering dikunjungi cuma benteng Belanda aja yang di depan. Kalau dari sisi aura mistis mungkin, apakah tempat ini dikeramatkan atau enggak, gimana gitu bang? Namanya tempat sejarah peninggalan masa lalu, pasti mistis pasti ada. Banyak yang bilang di sini ada mistisnya, ya itu kembali lagi pada diri kita, ya, betul, kepercayaan diri kita. Tapi saya pernah ngalamin sendiri di sini, pernah ngalamin? Pernah. Waktu itu saya sama tim dari Berbagi Cerita Hantu Bandung explore ke sini malam hari tanpa diduga. Sebaiknya kita nggak usah menggali terlalu dalam soal itu. Kita lebih ke arah sejarahnya mungkin. Sejarahnya. Tuh kebanyakan di sini penyimpanan barang-barang, senjata. Hingga banyak yang bilang di sini tempatnya penyiksaan para tawanan juga. Difungsikan untuk penjara juga mungkin. Kurang lebihnya sama seperti gitulah. Tempat tahanan tawanan. Nih buat semua rekan-rekan yang menonton video ini, jadi kemerdekaan itu nggak mudah diperoleh. Harus butuh perjuangan dari para pejuang, pahlawan kita yang sudah mendahului kita semua. Itu ada monumen perjuangan, tugu perjuangan. Nah, ada juga tugu perjuangannya di belakang kita. Nah, di belakang. Kita belum sempat mengambil footage-nya karena ada banyak orang di situ. Nanti kalau sudah kosong kita lebih dekat melihat tugu ini. Jadi kita ambil sisi positifnya bahwa bangunan ini difungsikan untuk senjata para kolonial. Lalu selain itu juga menjadi tempat tahanan atau tempat penjara para pahlawan, para pejuang kita. Nah, dari situ kita mengambil hikmah bahwa perjuangan para pahlawan kita ini sangat ini ya, nggak mudah lah, nggak mudah berkorban harta, nyawa untuk merdeka. Dan kita harus menghargai dan mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal positif. Pokoknya keren. Terima kasih bang. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas menikmati tempat ini, kami bergerak kembali ke arah puncak Gunung Putri. Jaraknya sekitar 10 menit perjalanan dari tempat ini. Puncak ini pemandangannya yang sangat luar biasa. Bila dilihat dari drone, seperti inilah view-nya. Jadi model gak sih? Terus sampai gini. Harus temang. Atap dia potong. Tuh mak, sini bikin kacamata mau mah. Pede aing. Iya. Mau. Bukan gitu. Ada jarang melintang.